Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN Tugu 1. Perkenalkan, nama saya Sunaya SS, Kepala SDN Tugu 1, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebagai sekolah dedikatif, SDN Tugu 1 menghadirkan pembelajaran mendalam yang memadukan kearifan lokal kelapa kopior dengan teknologi pembelajaran modern. Inovasi ini langkah nyata membangun generasi cerdas, berkarakter, dan mencintai budaya daerahnya sendiri. Inilah lokasi SDN Tugu 1 yang terletak di lingkungan yang asri dan strategis, dikelilingi oleh pesona alam yang khas daerah pedesaan. Di sebelah barat sekolah mengalir kali besar Kampung Tugu yang menjadi sumber kehidupan warga sekitar, serta berdiri jembatan terpanjang di Kecamatan Cimanggu sebagai penghubung utama antar wilayah. Sekolah ini juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Ini halaman dalam sekolah yang alhamdulillah dibangun, direhab tahun 2024 kemarin. Di sini ada lapangan badminton ini. Alhamdulillah kami telah menyediakan. Hanya ada salah satu kebanggaan SDN Tugu 1 adalah adanya bibit kelapa kopior yang tumbuh subur di area sekolah ini. Inilah jalan saya menuju ke SDN Tugu 1. Kali ini saya berada di Desa Cibadak. Di setiap pagi, aku melewati jalan berbatu dan berlubang menuju sekolah. Kadang licin saat hujan, tapi semangatku tak pernah hilang. Karena di ujung jalan ini ada senyum anak-anak yang selalu menunggu. Waduh, ini jalan nih, Jalan Tugu Cibadak ya. Nih, jadi ngubang lagi aja nih. Kami dari SDN Tugu 1 akan melaporkan bencana alam. Terbatasnya modal aset yang dimiliki oleh sekolah kami, ditambah musibah tumbangnya pohon yang memperparah keadaan, tidak membuat saya patah semangat untuk terus berupaya membangun kembali sekolah. Saya berkolaborasi dengan komite sekolah, kepala desa, korwil, dan melapor ke dinas pendidikan setempat. Alhamdulillah, tidak beberapa lama laporan kami ditanggapi dan sekolah kami direhab. Sekolah kami juga mendapatkan bantuan sarana prasarana teknologi. Salah satunya adalah 15 Chromebook dan 1 unit proyektor. Hasil rapor mutu pendidikan SDN Tugu 1 pada tahun 2024 menunjukkan adanya indikator yang masih merah. Hal ini berarti sekolah masih berada pada level yang belum baik dan perlu perbaikan. Dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan sekolah, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Adapun tantangannya adalah: 1. Rendahnya literasi digital para guru. 2. Resistensi terhadap perubahan. 3. Keterbatasan waktu dan jadwal. Namun, di balik semua tantangan yang saya hadapi, saya melihat adanya cahaya atau harapan yang cerah ketika sekolah kami direhab dan mendapatkan bantuan berupa alat dukung berupa Chromebook dan proyektor yang saya yakini dapat dimanfaatkan dengan baik bagi sekolah kami. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membentuk tim kecil penggerak teknologi sekolah. Saya membentuk tim kecil yang terdiri dari guru-guru muda yang lebih melek teknologi menjadi garda terdepan. Langkah kedua, saya menyelenggarakan pelatihan bertahap setiap minggunya yang kami beri nama Tugu Juara, dengan harapan dapat memanfaatkan
aset yang ada di sekolah. Langkah ketiga adalah implementasi bertahap dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, saya mendorong guru untuk langsung mengimplementasikan dalam kelas. Saya Kepala SDN Tugu 1 bersama Ibu Guru dan siswa kelas 6 berkunjung ke rumah Ibu Entam untuk meneliti kelapa kopior. Kami mewawancarai Ibu Entam, tengkulak penjual kelapa kopior. Beliau menjelaskan cara membedakan kelapa kopior dengan kelapa biasa. Bedanya kelapa biasa kecrek gitu. Kami mencatat, mengambil foto, dan belajar langsung dari sumbernya. Hari ini saya melakukan supervisi pembelajaran di kelas 6. Guru kelas mengajak siswa belajar tentang kelapa kopior, potensi lokal yang dekat dengan kehidupan mereka. Anak-anak tampak antusias meneliti, berdiskusi, dan mencari tahu proses terbentuknya kelapa kopior. Guru membimbing dengan metode inquiry dan kolaboratif yang menyenangkan. Saya bangga melihat pembelajaran yang memadukan teknologi sains dan kearifan lokal. Inilah pembelajaran bermakna yang menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan cinta terhadap potensi daerah sendiri. Langkah keempat, integrasi dengan program supervisi akademik. Sebagai kepala sekolah, saya mengintegrasikan pengamatan dan penilaian penggunaan teknologi dalam supervisi akademik. Langkah kelima, yaitu monitoring dan evaluasi berkala, di mana saya mengecek secara rutin capaian hasil belajar siswa, dan hasilnya dibagikan secara terbuka kepada seluruh warga sekolah. Perjalanan ini tidak mudah. Pada pelaksanaannya banyak batu berliku, tetapi saya dan guru-guru tidak pantang menyerah. Hasil rapor mutu pendidikan di tahun 2025 menunjukkan tidak ada lagi indikator yang berwarna merah. Dan sekolah kami juga mendapatkan BOS kinerja tahun 2025. Hal ini menjadi pengakuan bahwa perubahan yang kami lakukan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan. Sebagai kepala sekolah, saya belajar bahwa menjadi pemimpin pembelajaran bukan hanya memberi instruksi, tetapi memberi teladan, menciptakan ruang tumbuh, dan menjadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen, kolaborasi, dan konsistensi. Dari merah menuju cerah. Semoga terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.